Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dan selamat bergabung kembali di video kali ini. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zakirianto. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singa Berbangsa Karawang dan saya sedang menjalani perkuliahan di semester 3. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menurut saya cukup penting gitu. Soalnya ini tuh berkaitan dengan masa depan finansial. Topiknya adalah sistem investasi. Nah, teman-teman, di video kali ini tuh saya akan membahas dua instrumen yang menurut saya paling mudah diakses dan paling ramah untuk pemula, yaitu e-gold dan reksadana. Dan biar pembahasan ini nggak terlalu abstrak, saya juga akan bahas bagaimana kedua instrumen ini tuh muncul dalam kehidupan kita sehari-hari lewat aplikasi. Untuk e-gold sendiri, saya akan bahas dari sudut pandang fitur emas yang ada di Shopee. Dan untuk reksadana, saya akan bahas dari sudut pandang fitur investasi yang ada di Dana, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut nih ke aplikasinya, saya mau ngobrol dulu nih soal fondasi, yaitu apa sih itu investasi, kenapa kok orang makin peduli, apa untungnya, apa resikonya, dan bagaimana kita sebagai pengguna bisa memahami proses bisnis yang ada di balik aplikasi investasi yang kelihatannya simple tapi sebenarnya kompleks banget, teman-teman. Kita langsung mulai aja. Yang pertama, salah. Apa sih itu investasi dan mengapa investasi itu penting? Nah, kalau teman-teman perhatiin, sekarang itu harga barang setiap tahun setiap naik. Entah itu harga makanan, transportasi, bahkan biaya kuliah sekalipun. Dan hal itu tuh terjadi karena adanya inflasi, teman-teman. Nah, inflasi ini tuh punya dampak besar. Nilai uang kita terus berkurang. Uang 1 juta hari ini nilainya akan jauh lebih kecil di masa depan, teman-teman. Jadi, kalau kita cuma mengandalkan tabungan biasa, uang kita tuh pelan-pelan terkikis, teman-teman. Dan disinilah investasi menjadi penting. Jadi, investasi itu adalah cara kita menjaga, bahkan meningkatkan nilai uang kita di masa yang akan datang. Tapi, bukan berarti investasi itu jalan pintas untuk cepat kaya. Bukan begitu, teman-teman. Investasi itu lebih mirip kayak kita nanam sesuatu lalu pelan-pelan tumbuh kalau dirawat dengan benar. Dan yang paling penting, teman-teman, setiap investasi pasti yang namanya resiko. Nggak ada investasi yang 100% aman. Nah, yang ada adalah risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Ini yang sering orang salah paham nih. Ada yang takut banget resiko. Ada yang terlalu berani tanpa ngerti. Karena itu, teman-teman, ngertiin setiap posisi-posisi di instrumen investasi itu sangat-sangat penting. Nah, langsung aja. Kita akan membahas risiko dan return. Nah, teman-teman pernah nggak sih dengar istilah high risk, high return? Jadi gini teman-teman, dalam investasi itu ada hubungan yang selalu seimbang. Kalau potensi untungnya besar, potensi ruginya juga besar. Kalau potensi ruginya kecil, potensi untungnya juga kecil dan stabil. Nah, contohnya nih teman-teman, kripto. Kripto tuh bisa naik gila-gilaan, bisa anjlok drastis. Saham naik turun tergantung pasarnya gimana. Obligasi stabil, emas cenderung aman, deposito paling stabil tapi imbal hasilnya tuh kecil, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa tahu posisi dua instrumen yang akan kita bahas nanti, yaitu e-gold dan reksadana. E-gold itu resiko rendah ke menengah, sedangkan reksadana atau pasar uang resikonya tuh cenderung rendah, teman-teman. Makanya dua instrumen investasi ini tuh cocok banget buat dua tipe orang. Yang pertama, orang yang baru mau mulai belajar investasi, dan kedua, orang yang pengen ngerti instrumen yang nggak bikin stres tiap hari. Nah, setelah paham soal risiko, baru kita masuk ke masing-masing instrumennya. Yang pertama, e-gold.
e-gold itu simpel teman-teman. Kita beli emas, tapi kepemilikannya tuh dalam bentuk digital. Jadi kita punya emas, tapi nggak harus pegang fisiknya. Keren banget kan? Emasnya sendiri tuh sebenarnya ada secara fisik loh teman-teman. Disimpan oleh lembaga yang memang tugasnya menyimpan emas masyarakat. Kita sebagai pengguna tuh cuman lihat angka digital. Misalnya 0,1 gram, 0,005 gram, dan lain sebagainya. Terus apa sih kelebihan dari e-gold ini? Nah, ada beberapa hal yang bikin emas digital itu menarik, teman-teman. Yang pertama tuh terjangkau. Bisa beli mulai dari nominal yang kecil banget. Yang kedua tuh aman. Emas disimpan oleh lembaga resmi, bukan di rumah. Kita nggak perlu takut hilang, rusak, ataupun dicuri, teman-teman. Yang ketiga tuh adalah fleksibel. Bisa dibeli dan dijual kapan aja. Yang keempat, cocok nih buat jangka-jangka panjang, teman-teman. Karena emas itu tahan inflasi dan tren jangka panjangnya tuh cenderung naik, teman-teman. Yang kelima tuh mudah diakses. Lewat HP aja kita bisa membeli emas tersebut. Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya, teman-teman. Yang pertama, kekurangannya tuh harga beli biasanya tuh lebih tinggi dari emas batangan fisik. Yang kedua, harga jual kembali biasanya lebih rendah atau spread buyback. Yang ketiga, tetap ada fluktuasi harga emas harian, teman-teman. Dan yang keempat, tidak semua platform menyediakan pilihan cetak emas fisik. Nah, udah ngerti kan pondasinya? Kita lanjut ke instrumen berikutnya, yaitu reksadana, teman-teman. Nah, reksadana itu ibarat kita nitip uang ke profesional untuk dikelola. Nah, dana yang kita kumpulkan ini bersama dana investor lain dikelola teman-teman oleh yang namanya manajer investasi. Nah, ada beberapa jenis nih reksadana. Yang pertama itu pasar uang, yang kedua pendapatan tetap, yang ketiga campuran, dan yang keempat saham, teman-teman. Yang resikonya paling rendah adalah reksadana pasar uang, teman-teman. Makanya banyak aplikasi investasi menjadikan jenis ini sebagai pilihan awal untuk pemula. Terus apa sih keunggulan reksadana? Yang pertama yang udah saya sebutkan tadi, dikelola profesional. Yang kedua, diversifikasi otomatis. Yang ketiga, modalnya itu kecil, teman-teman. Yang keempat, liquid atau mudah dicairkan. Yang kelima, resiko lebih terkendali. Nah, terus seperti emas tadi, tiap ada kelebihan pasti ada kekurangan, teman-teman. Kekurangannya atau resiko apa sih dari reksadana ini? Yang pertama, NAB itu bisa turun. Yang kedua, ada risiko gagal bayar, teman-teman. Dan yang ketiga, ada biaya pengelolaannya. Jadi meskipun resiko lebih rendah dari saham, tapi kita tetap perlu paham bahwa reksadana bukan tabungan bank. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke pembahasan dua instrumen investasi tersebut lebih mendalam, teman-teman. Kita langsung coba aja di aplikasinya. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke aplikasi Shopee-nya nih. Mohon maaf teman-teman kalau gelap karena pencahayaan di sini agak sedikit kurang ya. Jadi mohon maaf kalau gelap. Jadi di mana sih kita bisa nemuin fitur e-gold tersebut, teman-teman? Kita bisa langsung ke saya aja nih, saya yang ada di pojok kanan bawah itu. Terus kita scroll sedikit, di sini ada yang namanya keuangan, teman-teman, yang ada SPay Letter, S pinjam, si bank, dan asuransi. Kita langsung lihat semua aja. Nah, di bagian keuangan ini, teman-teman, kalau kita lihat di sini yang banyak ini, yang ada 8 ini, kita bisa nemuin yang namanya emas, teman-teman. Kalau kita pencet, nah di sini kita langsung tertuju ke laman tabungan emas, teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Mulai investasi dengan 5.000. Sesuai yang tadi saya bilang, teman-teman, bahwa investasi emas ini tuh nggak perlu modal yang sangat-sangat besar. Kita cukup mulai dari 5.000 aja kita udah bisa investasi emas. Nah, kalau misalkan kita klik beli di sini, teman-teman. Nah, kita mulai dari atas. Penyedianya tuh ada dua, teman-teman. Pegadaian dan juga treasury. Nah, keduanya itu nggak terlalu beda kalau teman-teman lihat di sini.
Pegadaian itu 2.350.000 per gramnya dan Treasury itu 2.326.000 per gramnya. Jadi nggak terlalu beda jauh gitu antara Pegadaian dan juga Treasury. Nah, di sini ada total pembelian teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada Rp5.000, benar-benar Rp5.000. Kita bisa beli Rp5.000 emas teman-teman. Itu mendapatkan 0,0021 gram. Kalau misalkan kita geser ke 50.000, ini bisa emas yang didapatkan tuh sekitar 0,0213 gram. Tapi teman-teman, selain kita bisa membeli dengan total harga, kita juga bisa membeli dengan total berat teman-teman. Misalnya, di sini saya mau beli 0,0500 atau 0,05 gram, itu perlu dibayar sekitar 117 ribuan teman-teman. Dan kalau misalkan kita di sini yang 1 gram nih misal, itu harganya ya 2.350.000. Nah, di sini tuh jadi kita bisa atur juga nih kita mau mau beli berapa. Misal kita mau beli 10.000. Bisa teman-teman. Dan gram yang emas yang didapatkannya itu 0,0043 gram teman-teman. Itu untuk beli. Dan berat juga bisa disesuaikan. Kita mau berapa gram, misal saya mau coba 5 gram. Perlu dibayar itu sekitar 11.750.000 rupiah gitu teman-teman. Nah, selain beli juga nih, kita bisa mantau nih teman-teman, harga emas yang saat ini, per hari ini, per detik ini tuh gimana teman-teman. Kita langsung mulai aja lihat yang pertama ke Pegadaian. Sat, lihat grafik harga belinya teman-teman. 7 hari kemarin. Ya, ini grafik selama 7 hari. Sekarang 28 November, bener. Itu tuh emas ini tuh emang cenderung naik, teman-teman. Naik terus dan terus menerus. Makanya nggak heran kenapa emas ini tuh dijadikan salah satu instrumen instrumen investasi yang bener-bener apa ya, jangka panjang, teman-teman. Karena stabil gitu. Kita coba lihat 1 tahun ya. Nah, ya mati. Sebentar, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kita bisa lihat per 1 tahun teman-teman, dari 1 Januari sampai ke enggak, sampai ke 28 November, kita bisa lihat grafiknya tuh cenderung naik, naik, naik terus menerus teman-teman. Makanya kenapa ini adalah salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang teman-teman, karena harganya stabil. Nah, selain kita bisa lihat grafik harga beli, kita juga bisa lihat yang namanya grafik harga jual. Nah, untuk 7 hari, grafik harga jualnya juga terus menaik teman-teman. Karena ya emas bro, salah satu instrumen investasi yang sangat-sangat stabil gitu untuk menyimpan nilai kita, menyimpan aset kita dalam jangka waktu yang panjang teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita pencet beli, sama aja teman-teman tampilannya. Next, kita ke Treasury teman-teman. Nah, lihat di Treasury juga harganya semakin hari semakin naik teman-teman. Di sini kita bisa lihat 1 bulan, di sini kita bisa lihat per 3 bulan, di sini kita bisa lihat 1 tahun. Nah teman-teman, di sini kan ada nih bagian sini nih, itu mengalami penurunan. Tapi penurunnya itu gak yang terlalu gimana gedenya gitu loh teman-teman. Kita bisa lihat di sini turun, sat, sat, sat. Tapi di sini tuh naik lagi teman-teman. Itulah emas teman-teman, ajaib bukan? Sangat ajaib. Kita lihat grafik harga belinya tetap naik teman-teman. Emang emas ini udah terbaik teman-teman. Nah, di sini kita juga selain investasi tentunya ya, kita juga bisa lihat pelajari nabung emas lebih lanjut. Kita pencet. Di sini tuh akan apa ya ibaratnya? Aplikasi Shopee ini tuh akan memandu kita gitu, atau akan mengedukasi kita gitu tentang tabungan emas itu apa, kenapa nabung emas di Shopee itu gimana, terus perbedaan Pegadaian dan Treasury, apa yang harus diperhatikan. Udah itu dong. Nah, jadi selain kita nabung emas, kalau misalkan kalian bingung nih, nah kita bisa lihat dulu nih info seputar tabungan emas yang ada di Shopee ini, teman-teman. Jadi sebelum kita beli atau sebelum kita melakukan sesuatu untuk investasi ini, kita bisa lihat dulu nih
info seputar tabungannya, teman-teman. Nah, di bawah ini itu ada keunggulannya juga, teman-teman, dari investasi emas ini. Yang ada di Shopee ya, khususnya. Yang pertama, mulai dari 5.000 tadi udah saya bahas, mudah dicairkan seperti tadi yang ada di kelebihan emas atau emas. Yang ketiga tuh keamanan terjamin. Tadi juga udah dibahas di kelebihan dan harganya yang stabil, teman-teman. Itu nggak seperti apa ya, saham gitu yang mengikuti tren dari perusahaan tertentu gitu. Jadi emas ini tuh cenderung stabil, teman-teman. Mungkin kita langsung next aja ke aplikasi selanjutnya. Oke, teman-teman, jadi kita lanjut nih ke yang namanya reksadana, dan di sini sesuai yang awal video saya bilang, saya menggunakan reksadana di aplikasi Dana, teman-teman, tentunya sama-sama Dana. Nah, di mana sih kita bisa menemukan reksadana tersebut? Yang pertama, kita masuk seperti biasa ke profile atau ke saya ini, terus kita salah, teman-teman, ke beranda aja, ke beranda, terus kalian lihat semua. Di sini ada lihat semua. Dan kita scroll aja nih ke bawah, teman-teman. Kita scroll ke bawah sampai nemu yang namanya keuangan nih. Ini keuangan. Jadi kita bisa menemukan reksadana, teman-teman, di sini. Kita langsung pencet aja mungkin ya. Nah, teman-teman, mohon maaf sekali karena saya baru mengirim permintaan gitu untuk pendaftaran reksadana ini, jadi menunggu 1 hari ya, teman-teman. Jadi ya intinya, teman-teman, kita bisa melakukan investasi di sini gitu. Ini kita bisa lihat apa ya, pelajari deh, kita pelajari aja tentang reksadana. Menunggu, menunggu, menunggu. Nah, ini udah muncul nih, teman-teman. Kita udah masuk tentang tadi ya, apa, pelajari tentang reksadana. Nah, kita tuh bisa lihat di sini, teman-teman, informasi-informasinya tentang apa itu reksadana, apa aja produk yang di reksadana yang tersedia di aplikasi Dana ini, terus apakah aman, apa itu investasi dan bagaimana resikonya. Jadi, teman-teman, kalau misalkan kalian mau daftar gitu ke reksadana yang ada di Dana ini, kalian cukup masukin data aja, teman-teman, kayak mungkin gaji teman-teman berapa, terus penghasilan dari mana, dan lain sebagainya, teman-teman. Mungkin karena saya belum daftar ya, saya mohon maaf. Tapi kita, wow. Nah, teman-teman, tapi kita bisa mempelajari gitu tentang reksadana tersebut. Mungkin kita masuk ke apa itu reksadana. Nah, kita lihat di sini. Reksadana adalah satu, terus berapa lama proses pembelian reksadana? Kurun waktu memakan waktu sekitar 1 sampai 2 hari bursa. Nah, teman-teman, jadi gitu ya. Jadi mohon maaf sekali saya tidak bisa menunjukkan daleman dari si reksadana ini. Kita bisa lihat aja di sini. Simulasi keuangan jika investasi 2 juta. Obligasi plus 185.000, kenaikan 9% per tahun. Terus saham eh plus minus, nggak tahu nih maksudnya apa. Kenaikan kurang lebih mungkin ya, plus minus 11% per tahun. Pasar uang plus 110.600, kenaikan 5% per tahun. Jadi apa ya? Kita bisa lihat juga di sini manfaat dari reksadana, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Modal mulai 10.000 saja. Pendaftaran cepat dan bebas ribet. Gitulah, teman-teman, kurang lebih ya. Saya mohon maaf tidak bisa menunjukkannya karena saya baru daftar sekarang dan saya baru tahu gitu kalau daftarnya memerlukan waktu 1 hari kerja, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke penghujung nih, yaitu kesimpulan dan penutup, teman-teman. Jadi, simpulannya itu, eh kalau kita lihat dari semua penjelasan tadi, teman-teman, dua instrumen ini tuh sebenarnya dirancang agar masyarakat tuh bisa mulai investasi tanpa harus punya pengetahuan yang rumit. Gold cocoknya untuk apa sih? Orang yang ingin asetnya tahan inflasi, orang yang suka instrumen fisik seperti emas, orang yang suka ingin nabung pelan-pelan, jangka menengah hingga panjang. Dan reksadana cocok untuk orang yang ingin resiko rendah, orang yang nggak mau ribet saat mengelola aset.
pemula, jangka pendek sampai menengah. Nah, aplikasi seperti Shopee dan Dana membuat proses investasi yang dulunya rumit itu sekarang jadi sangat sederhana, teman-teman. Yang terpenting, kita paham resikonya, kita paham cara kerjanya, kita tahu tujuan finansial kita, dan kita konsisten. Investasi itu bukan soal cepat, tapi soal konsisten dalam waktu yang panjang. Nah, terima kasih nih teman-teman buat yang udah ngikutin pembahasan yang lumayan panjang ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bikin teman-teman merasa lebih paham dan percaya diri untuk mulai berinvestasi. Nah, kalau teman-teman mau saya bahas instrumen lain atau mau nambahin hal yang belum dijelasin di sini, boleh banget tulis di kolom komentar, teman-teman. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Bye bye. Terima kasih, teman-teman. Pow.